Pada tahun 871 Masehi, Raja Herlaug dari distrik Namdalen di Norwegia bagian tengah, hendak memenuhi keinginan terakhirnya. Alih-alih menyerah kepada Raja Harald Fairhair, ia dan 11 anak buahnya memilih dikubur hidup-hidup di dalam gundukan pemakaman besar di Pulau Leka. Sementara saudara Herlaug, yaitu Raja Rollaug memilih jalan yang berlawanan, ia memilih untuk mematuhi Raja Harald Fairhair sebagai penguasa tunggal Norwegia. Kisah ini dimulai saat Raja Harald Fairhair telah menaklukkan beberapa raja kecil dan sedang menuju ke utara Namdalen, tempat kerajaan Herlaug berkuasa. Raja Harald Fairhair tercatat memerintah Norwegia dari tahun 872 hingga 932 Masehi. Mendengar kerajaannya akan diserang, Herlaug pun ragu dan sadar akan kekuatan pasukannya yang lemah. Dia pasti akan kalah dalam pertempuran terbuka menghadapi Raja Harald yang membawa serta pasukan yang terdiri dari para prajurit yang telah terbukti dalam pertempuran. Dia juga sadar bahwa dirinya hanya punya dua pilihan, yakni melarikan diri, atau secara sukarela menyerahkan kekuasaan. Namun bukan kedua pilihan itu yang ia tempuh, Raja Herlaug memilih untuk dikubur hidup-hidup dan 11 anak buahnya secara sukarela mengikutinya ke gundukan pemakaman yang ia buat di dalam kerajaannya. Raja Herlaug membawa sejumlah besar persediaan daging dan minuman dalam gundukan atau kuburan yang ia siapkan itu. Dia masuk ke dalamnya ditemani 11 pengikutnya, dan memerintahkan saudaranya Rollaug untuk menutup dan mengunci gundukan itu, serta menutupi permadani berbahan bulu di atasnya. Lalu Rollaug menaruh kursi tahta kerajaan di atasnya. Sementara Rollaug pun segera pergi menemui Raja Harald, menyerahkan seluruh kerajaan serta bersumpah setia melayaninya. Sebagai hadiah, Rollaug ditunjuk sebagai Earl di distrik Namdalen. Kala itu, Namdalen adalah pusat kendali kekuatan perdagangan pantai yang menguntungkan antara Norwegia Utara dan Selatan. Kisah itu ditulis oleh Snorre Sturlason dalam bukunya, Saga of Harald Fairhair, kisah ketiga dalam kisah Raja-Raja Norse kuno Heimskringla. Bagi Raja Herlaug, tak ada kata kalah dan menyerah dalam kamus hidupnya. Ia dan 11 pengawalnya tewas dalam gundukan tersebut setelah mungkin persediaan makanannya habis. Di akhir tahun 1700 Masehi, 3 terowongan digali arkeolog, tak disangka penggalian itu menuju gundukan pemakaman Raja Herlaug. Di antara penemuan-penemuan lain, tim penggali menemukan kerangka seseorang bersandar di dinding yang diduga sebagai Raja Herlaug. Pada awal abad ke-19, kerangka itu sempat dipamerkan, tetapi semua temuan yang dapat memberi informasi berharga tentang Raja Herlaug telah menghilang seiring waktu. Ada juga sisa-sisa pedang dan banyak tulang binatang. Kuburan itu mendokumentasikan dengan baik kehormatan yang dipertahankan oleh Raja Herlaug dan kesetiaan 11 pengikutnya yang gagah berani.